Tetapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari para wahabaib, jauh dari para kiai, jauh dari majelis taklim, yang engkau idolakan para artis-artis, yang engkau idolakan orang-orang barat, ahlul munkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, maka di akhirat engkau tidak akan pernah bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintai para ulama, cintai beliau-beliau, cintai beliau-beliau, muliakan beliau-beliau, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, man akrima aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka dipastikan tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. Kalau man akrama aliman faqad akramani, berarti man ahana aliman faqad ahani. Faman akramani fa akramallah, berarti faman ahani faqad ahanallah. Kalau faman akramallah fama'wahul jannah, berarti mafhum mukhalafahnya faman ahanallah fama'wahun nar. Itu pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. Kalau barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, memuliakan orang berilmu, sungguh dia telah memuliakan aku. Yang memuliakan aku sungguh memuliakan Allah. Yang telah memuliakan Allah, maka tempatnya sorga. Pemahaman terbaliknya berarti barang siapa yang menghinakan, yang menzolimi ulama, sungguh dia telah menzolimi dan menghinakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang menzolimi dan menghinakan Rasulullah, maka sungguh dia telah menghinakan dan menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghinakan dan menzolimi Allah, maka sungguh dia tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Apa kata Allah? Barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi orang-orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang kepadanya. Pertanyaannya, senjata apa yang kau punya? Pangkat jabatan setinggi apa yang kau punya? Tankmu, senjatamu, water cannonmu, apakah itu semua berlaku untuk kau berperang dengan Sang Maha Perkasa, Raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya yang terakhir, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi ulama. Kun muta'alliman, jadilah para penuntut ilmu, jadilah orang yang ngaji, nyantri. Nggak bisa juga, Beb, nggak bisa juga. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar ilmu ulama, pendengar nasihat ulama, pendengar mutiara-mutiara ulama. Nggak bisa juga, Beb, nggak ada waktu, Beb, nggak ada waktu, sibuk kerja. Pilihan terakhir bagimu yang keempat, kun muhibban, jadilah pecinta ilmu, jadilah pecinta ulama. Tidak ada pilihan lain. Itu pilihan terakhir dan itu pilihan yang paling sedikit bagimu. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Jangan sampai kita jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, habib bukan, ahli fikih bukan, ahli hadis bukan, ahli tafsir bukan, ahli maksiat, ya, suka berzina, ya, mabuk-mabukan, ya, bangsat, ya, bejat, ya, preman, ya, bajingan, ya, pembunuh, ya, pembunuh, ya, pembunuh, ya, perampok, ya, koruptor, ya, maling uang rakyat, ya, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, iya, malah menjadi pembenci para ulama. Udah bangsat, udah bejat, udah biadab, malah membenci para ulama. Ini adalah al-anun nas. Ini paling laknatnya manusia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling bejatnya manusia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya terakhir, sebagaimana semua yang kalian ketahui, hanya satu saja. Saya punya prinsip, sir wala takif, sir wala takif.
sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, walaupun lidahmu harus dipotong. Sampaikan kebenaran, walaupun engkau harus mati. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Saudara-saudara, saya baru keluar dari penjara. Jasad saya bisa dipenjara, jasad saya bisa mereka penjara, jasad saya bisa mereka penjara, raga saya bisa mereka penjara. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka penjarakan sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena sampaikan kebenaran, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau lelah. Tidak ada kata capek bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith. Bahar bin Smith tetaplah Bahar bin Smith yang akan selalu menyampaikan kebenaran selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, melihat kezaliman. Maka selama itu saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan pernah menundukkan kepala, saya tidak akan pernah tunduk. Saya dan anak-anak muda Islam, saya dan para pemuda-pemudi Indonesia akan saya ajak untuk berada di barisan paling depan, membela Islam, membela bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya semuanya, siap berjuang demi agama, siap berjuang demi bangsa, siap berjuang demi NKRI, siap berjuang demi merah putih. Sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para koruptor, sampaikan kepada para pemerintah yang suka menyengsarakan rakyat. Sekarang BBM naik, saya tanya, susah apa tidak? Jujur, susah apa tidak? Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah BBM naik menyusahkan rakyat apa tidak? Menyusahkan apa tidak? Menyusahkan apa tidak? Sampaikan kepada mereka, hei kalian para pejabat-pejabat, hei kalian para aparat-aparat yang hidup senang di saat rakyat susah, yang hidup kenyang di saat rakyat kelaparan. Demi Allah, bagi kami NKRI harga mati, Garuda harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati, merah putih harga mati. Maka kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, mengorbankan nyawa dan jiwa kami untuk berada di barisan paling depan, membela rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak akan pernah kapok, saya tidak akan pernah capek. Bahar bin Smith mau dibungkam, tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa dibungkam Bahar bin Smith. Suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadi mimpi buruk bagi para pengkhianat bangsa. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, apa yang saya cari? Saya punya anak masih kecil, ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 4 bulan. Saya keluar masuk penjara tahun 2020. Saya baru bebas 2 hari. Saya bebas 2 hari. Saya ceramah bahas tentang kebijakan pemerintah yang dimana rakyat di lockdown dalam rumah tapi tidak diberikan uang. Saya di situ membahas banyak mall-mall besar milik asing buka, sedangkan mall-mall kecil tutup. Di situ saya membahas banyak pengangguran Indonesia, rakyat Indonesia, anak muda pengangguran, tapi tenaga kerja dikirim dari asing. Siapa yang saya bela? Rakyat apa bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Mereka para pemerintah, uang mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Kami rakyat Indonesia
ibu kandung kalian, maka jangan sekali-kali anak durhaka kepada ibunya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 hari saya bebas, saya ditahan. Saya dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol kedua tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin bagaikan penjahat besar, saya dibikin bagaikan bandar narkoba, saya dibikin bagaikan pembunuh rantai, saya dibikin bagaikan koruptor besar yang merugikan negara. Saudara-saudara, ketika itu ada satu cerita ketika saya diborgol. Ada salah satu sipir, dia minta maaf Habib, minta maaf Habib, saya takut kualat. Gak apa-apa, borgol aja. Saya tanya kepada dia, ketika kau sholat, apakah kau wajib baca sholawat? Iya Habib. Apa sholawat yang kau baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tahukah engkau siapa Ali Muhammad? Orang yang terborgol, orang yang tertawan di hadapanmu, yang diborgol tangan, perut dan kakinya. Ini adalah Ali Muhammad yang kau baca dalam sholatmu. Inilah Bahar, ana Bahar, Hafidu Sidal Mustafa Al-Mukhtar. Ana Bahar, Hafidu Imamul Ali, Asadul Hunaini wal Badar. Ana Bahar, Hafidu an ismuha maktuba fil Qur'anil Kautsar. Ana Bahar. Oleh karena ya saudara-saudara sekalian, saya tidak akan pernah capek, tidak akan pernah kapok di dalam memperjuangkan kebenaran, sekalipun saya harus mati. Sampai saya katakan, kalian siapapun ingin membungkam saya, ingin menggantikan perjuangan saya dengan cara apapun, jangankan di penjara. Lau gata'tani irban, demi Allah, andaikan jasad, raga, badan Bahar bin Smith dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk apa? Untuk agar Bahar tidak menyampaikan kebenaran. Untuk apa? Untuk agar Bahar tidak melawan kezaliman. Demi Allah, dengan dicincang-cincang, dengan dipotong-potong menjadi beberapa bagian, Bahar bin Smith tidak pernah menyuarakan kebenaran. Malah dengan dicincang-cincang, dengan dipotong-potong, demi Allah, Bahar bin Smith akan semakin menyuarakan suara-suara kebenaran. Saudara-saudara, semuanya siap sampaikan kebenaran, siap sampaikan kebenaran, siap sampaikan kebenaran. Resikonya di penjara, di penjara, di penjara, di penjara, diracun, mati. Resikonya mati. Siap berjuang, siap bela Islam, siap mati di NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, harga mati. NKRI, NKRI, NKRI. Pancasila, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, NKRI, Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, suara rakyat, suara bangsa, suara Indonesia. Satu kata, merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Sekian pembacaan kitab yang saya sampaikan. Nanti orang mikir, Habib buka kitabnya aja begini, bagaimana ceramahnya? Saya nggak ceramah ini, saya buka kitab. Benar kan? Saya buka kitab kan? Barusan nggak gimana?
Ya buka kitab. Buka kitab terus kan nyambung gitu kan? Nyambung nggak? Berarti ceramah apa buka kitab? Ceramah apa ngajar? Ceramah apa ngajar? Ngajarnya begini gimana ceramahnya? Terakhir sebelum saya tutup, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, jadi pondok pesantren kami sedang pembangunan. Maka saya mengharapkan bahwa bapak ibu semua yang hadir bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan hartamu. Orang yang bersedekah tidak akan miskin, tidak akan susah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ente buat urusan dunia nggak mikir sekian ratus ribu, seratus ribu. Untuk urusan akhirat, untuk investasi, untuk amal di akhirat, justru ente pakai mikir, oh kasih 10 ribu aja, 20 ribu aja. Jadi nggak usah pernah mikir. Para wali zaman dulu, kalau ada orang datang minta-minta, apa kata dia? Marhaban, selamat datang, wahai orang yang menyebabkan aku masuk surga dengan gratis. Sebab kenapa? Aku masuk surga susah. Ini enggak, kamu yang datang kepadaku, aku kasih uang tanpa apapun, itu bisa menjadi syarat aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nanti dibacakan sholawat. Saya harap semua jamaah yang hadir bisa mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya doakan Habib Muhsin, guru kita bin Zainal Attas, Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga seluruh keluarga beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah kuatkan langkah kaki beliau agar selalu istiqamah membimbing kita semua, khususnya di pengajian bulanan ini. Di pengajian bulanan ini harus istiqomah. Insya Allah nanti saya atur waktu biar tiap bulan bisa datang. Ya, nanti saya atur waktu tiap bulan bisa datang. Kita buka kitab biar hatam kitab. Tadi aja udah dapat ilmu bayang nggak? Itu baru beberapa kata yang dibaca, belum habis satu lembar. Ya, baru 2 kalimat 3 kalimat udah dapat ilmu. Coba apa ilmunya coba? Coba apa ilmunya coba apa? Coba apakah sama? Coba ayo, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Tidak akan pernah sama. Di dunia sama nggak? Tidak. Di akhirat sama nggak? Tidak. Di akhirat berapa derajat Allah kasih? 7 Di antara tiap derajat berapa jaraknya? 500 apa? 500 tahun perjalanan kan? Satu huruf yang anak ajarkan ke ente orang pada malam hari ini gak bisa ente balas, walaupun ente mau ngasih surga beserta isi-isi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bagaimana cinta beliau kepada agama, bangsa dan